Pada masa kerajaan Majapahit, Rembang sebagai kota ataupun wilayah yang sudah berpemerintahan sendiri ataupun menjadi bagian dari suatu negara bagian kerajaan Majapahit masih belum bisa dibuktikan dengan jelas dan tepat. Hal ini disebabkan sumber-sumber atau bukti-bukti tertulis yang menceritakan Rembang dalam aktivitas kota maupun pemerintah daerah tidak banyak disebutkan. Berdasarkan sumber tertulis masa Majapahit, nama Rembang memang telah disebutkan di dalam kitab Negara Kertagama pada pupuh 21 yang isinya sebagai berikut: menuruni surah melintasi sawah, lari menuju Jaladipa, Talapika, Padali, Arnon dan Panggulan langsung ke Payaman. Tepasana ke arah kota Rembang sampai di Kemirakan yang letaknya di pantai lautan. Meskipun demikian, kota-kota pantai di pantai utara Jawa dari beberapa sumber, baik di dalam maupun dari luar telah disebutkan eksistensinya. Adalah Antonia Pigafetta, seorang pelaut dari Italia yang pernah mengadakan perjalanan ke beberapa tempat di Indonesia. Dalam catatan perjalanannya pada tanggal 26 Januari sampai 11 Februari, telah menyebutkan beberapa nama kota di wilayah tersebut. Olehnya didengar kabar bahwa kota-kota penting yang terdapat dalam ilmu bumi, yaitu Majapahit, Mentraman, Japara, Sedayu, Gersik, Surabaya, dan Bali. Nama Rembang bersama-sama dengan kota-kota pantai lainnya di Jawa juga muncul dalam sumber tertulis yang berasal dari Tomepires. Disebutkan oleh Tomepires pada tahun 1512 sampai tahun 1515, antara lain, "No comes Java, and we must speak of the king within the hinterland, the land of Cerimon, the land Jayapura, the land of Losari, the land of Tegal, the land of Semarang, the land of Demak, Tidunan, the land of Japara, the land of Rembang, the land of Tuban, the land of Sidayu, the land of Gresik, the land of Surabaya, the land of Gamta, the land of Blambangan, the land of Pajarakan, the land of Kamta, the land of Panarwakan, the land of Kamdi. And when is ended, we will speak of the great island of Madura." Sumber lain tentang Rembang diperoleh dari sebuah manuskrip atau tulisan tidak diterbitkan oleh Mbah Guru. Disebutkan antara lain, kira-kira pada tahun Saka 1336, ada orang Campa Bajar Melati berjumlah 8 keluarga yang pandai membuat gula tebu ketika ada di negaranya. Orang-orang tadi pindah untuk membuat gula merah yang tidak dapat dipatahkan itu. Berangkatnya melalui lautan menuju arah barat hingga mendarat di sekitar sungai yang pinggir dan kanan kirinya tumbuh tak teratur pohon bakau. Kepindahannya itu dipimpin oleh kakek Pauledin. Setelah mendarat kemudian mengadakan doa dan semedi. Kemudian dimulai menebang pohon bakau tadi yang kemudian diteruskan oleh orang-orang lainnya. Tanah lapang itu kemudian dibuat tegalan dan pekarangan, serta perumahan yang selanjutnya menjadi perkampungan itu dinamakan kampung atau kabungan. Mengambil kata dari sebutan pohon bakau menjadi kabungan. Pada suatu hari saat fajar menyingsing di bulan Waisaka, orang-orang akan memulai Rembang atau membabat atau memangkas tebu. Sebelum dimulai babat, diadakan upacara suci sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun yang akan dikepras atau dipangkas 2 pohon untuk tebu pengantin. Upacara pengeprasan itu dinamakan Ngerembang Sakawit. Begitu tadi asal mulainya kata Ngerembang, sampai dijadikan nama kota Rembang hingga saat ini. Menurut Mbah Guru, upacara Ngerembang Sakawit ini dilaksanakan pada hari Rabu Legi saat dinyanyikan Kidung Minggu Kasada bulan Waisaka, tahun Saka 1337, dengan Candra Sengkala, Sabda 3 Weda Isyara. Pada zaman dulu ada seorang saudagar kaya bernama Dampu Awang. Dia berasal dari negara Cina.
Dia ingin pergi ke suatu tempat untuk mengajarkan ajaran Konghucu dengan cara mengarungi samudera bersama para pengawal setianya. Suatu hari dia sampai di tanah Jawa bagian timur. Dampo Awang sangat senang akan daerah itu, sehingga dia bermaksud untuk berlabuh di sana dan menetap sambil mengembangkan ajaran yang dibawanya. Suatu saat Dampo Awang bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada saat pertemuan pertama kali itu, Dampo Awang sudah memperlihatkan sikap kurang baik pada Sunan Bonang. Dampo Awang takut jika ajaran yang selama ini dia ajarkan akan hilang dan digantikan dengan ajaran agama Islam. Perlu diketahui bahwa Dampo Awang sudah terbiasa dengan orang awam di Jawa, sehingga dia dapat berbahasa dengan baik. Saat Sunan Bonang mau mendirikan sholat asar, Dampo Awang berpikir untuk mencelakai Sunan Bonang. Dia menyuruh pengawalnya untuk menaruh racun ke air putih dalam kendi yang berada di atas meja. Setelah selesai sholat, Sunan Bonang menuju ke meja makan. Dampo Awang mengira bahwa Sunan Bonang akan meminum air dalam kendi tersebut. Tetapi dugaan Dampo Awang keliru. Sebenarnya Sunan Bonang mau mengaji. Hari demi hari telah berlalu. Setiap waktu sholat Sunan Bonang mengumandangkan azan dan sholat. Setelah sholat, Sunan Bonang mengaji di teras rumahnya. Setiap orang-orang yang lewat di depan rumahnya dan mendengar suara Sunan Bonang saat mengaji dan azan menjadikan kagum akan ayat-ayat Allah. Kemudian banyak penduduk menjadi pemeluk agama Islam. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan pengikut Sunan semakin banyak. Tidak lama kemudian Dampo Awang mendengar peristiwa tersebut. Dia sangat marah karena pengikutnya semakin berkurang. Lalu Dampo Awang mengirim pengawalnya untuk menjemput Sunan Bonang. Mula-mula Sunan Bonang menolak, tetapi karena dia merasa kasihan akan pengawal-pengawalnya Dampo Awang, jika Sunan Bonang tidak ikut mereka akan dihukum pancung. Akhirnya Sunan Bonang bersedia untuk datang ke kediaman Dampo Awang. Saat Sunan Bonang tiba di kediaman Dampo Awang menyambutnya dengan ramah. Namun di belakang dari keramahan tersebut, Dampo Awang telah merencanakan sesuatu. Dampo Awang menyuguhi Sunan Bonang dengan buah-buahan segar, makanan yang enak-enak, minuman segar, dan lain-lain. Sunan Bonang tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Dampo Awang, padahal Dampo Awang berniat untuk mencelakainya. Saat di tengah perjamuan tersebut, tiba-tiba Dampo Awang meminta agar Sunan Bonang meninggalkan daerah itu. Tetapi Sunan Bonang menolak karena dia sudah berniat untuk mengajarkan agama Islam di daerah tersebut. Dampo Awang sangat marah mendengar ucapan Sunan Bonang yang baru saja diucapkannya tadi. Lalu Dampo Awang menyuruh pengawalnya untuk menyerang Sunan Bonang. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat, Sunan Bonang dapat mengalahkan pengawal-pengawal Dampo Awang. Dampo Awang tidak terima akan kekalahannya. Dia kembali ke negaranya untuk menyusun strategi dan kekuatan baru. Setelah beberapa tahun, Dampo Awang kembali lagi ke tanah Jawa sambil membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat sampai di tanah Jawa, dia sangat kaget sekali karena semua penduduk di daerah itu sudah menganut agama Islam. Dampo Awang marah lalu mencari Sunan Bonang. Dampo Awang tidak bisa menahan amarahnya ketika dia sudah bertemu dengan Sunan Bonang, sehingga dia langsung menyerang Sunan Bonang lebih dulu. Tetapi dengan singkat Sunan Bonang bisa mengalahkan Dampo Awang dan pengawalnya. Kemudian Dampo Awang diikat di dalam kapalnya. Setelah itu Sunan Bonang menendang kapalnya sehingga seluruh bagian kapal tersebut kemana-mana. Setelah itu sebagian kapal terapung di laut. Dampo Awang menyebutnya kerem atau tenggelam, sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang atau terapung. Kemudian lama-kelamaan masyarakat mengucapkan Rembang yang berasal dari kata kerem dan kemambang.
Akhirnya di daerah itu dinamakan Rembang, yang sekarang menjadi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Jangkarnya sekarang ada di Taman Kartini, sedangkan layar kapal berada di Batu atau biasanya sering disebut Watu Layar. Sementara kapalnya dikabarkan menjadi Gunung Bugel yang ada di Kecamatan Pancur karena bentuknya menyerupai sebuah kapal besar, dan di atas gunung ada sebuah makam. Konon di sana merupakan makam dari Dampo Awang. Perlu diingat, asal-usul kota Rembang, Jawa Tengah banyak versinya, sehingga tidak setiap orang mengetahui asal-usul kota Rembang yang sama versinya.